Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke dalam episode ke-18. Pada episode 18 ini kita mengetengahkan topik mengenai prestasi-prestasi mahasiswa UTS. Nah, baru-baru ini kami mengadakan pemilihan Duta Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang untuk tahun 2021 ini. Tahun 2020 kemarin memang kita tidak mengadakan karena memang sedang pandemi, dan tahun ini cukup meriah acaranya. Kemarin saya sendiri menghadiri acaranya, dan hari ini saya didampingi oleh para duta mahasiswa kita yang sudah terpilih, yang disaring dari puluhan mahasiswa, kemudian kemarin terpilih pemenang-pemenangnya. Nah, di sini saya ditemani oleh duta mahasiswa kita, yaitu sebelah kanan saya, mungkin bisa kenalan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tegar Firmansyah. Tegar ya. Dari mana asalnya? Dari Sulawesi Tengah, Pak. Program studi apa? Manajemen. Manajemen. Kok mirip kayak orang Korea nih kayaknya? Iya, ada Memang keturunan Korea. ada keturunan Korea. Tegar dari program studi manajemen, dari mana asalnya, Tegar? Asal daerah, Pak. Asal daerah saya dari Sulawesi Tengah, khususnya Donggala. Di Donggala. Kemarin terjadi waktu apa? Gempa ya. Iya. Tegar lagi ngapain waktu itu? Mau sholat, Pak. Oh, sholat. Iya. Jadi nggak saatnya? Nggak jadi. Karena terjadi itu ya. Tapi Iya. keluarga bagaimana? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Tegar sebagai apa? Pemenang ya? Iya. Juara satu. Juara Alhamdulillah. satu. Oke, selanjutnya kan ada putra dan ada putri juga ya, duta mahasiswanya. Ada selanjutnya, boleh kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandrina dari Hmm. Fakultas Teknobiologi, Program Studi Teknobiologi. Asalnya dari Alas. Dari Sumbawa ya? Iya, Asli dari orang Sumbawa? Sumbawa. Orang tua orang Sumbawa? Iya, tapi Oh. Bapak dari Sulawesi. Coba kenalin dalam bahasa Sumbawa, nama saya ini gitu. Coba pakai bahasa Sumbawa bisa nggak? Bisa, cuman kalau orang Sumbawa bilangnya itu campa. Iya iya. Oke, Sandrina dari FTB ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin kenalan di sebelah kiri saya nih. Oke, sebelah kiri saya ini ada abang-abang ganteng ini. Siapa namanya? Boleh kenalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Singadilaga, biasa dipanggil Zulfikar, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Angkatan 2019. Dari asalnya tadi dari mana? Asalnya sama dari Sulawesi Tengah juga. Sulawesi Tengah. Daerah apa? Daerah Banggai. Daerah Banggai ya, Masya Allah. Jauh-jauh ya. Untuk capai ke UTS berapa lama, Kar, dulu? Kalau dulu kita kan transit itu dari Makassar, terus kita ke Surabaya, itu kurang lebih setengah hari. Kemudian di kapal itu kurang lebih ada 2 Oh, naik hari. kapal ya? Iya, naik kapal. Dari Surabaya Dari Surabaya ke Lombok. ke Lombok ya. Lombok Oke. itu 2 hari 2 2 hari 2 malam ya. Jadi luar biasa perjuangannya jauh ya. Fikar sebagai runner up ya. Terus sebagai runner up artinya juara 2 lah kurang lebih Iya. seperti itu ya. Selanjutnya sebelah kiri saya, siapa namanya? Mbaknya silakan. Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Ningtyas. Hmm. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2020. Ya, asalnya dari Asalnya dari Sumbawa, Sumbawa. Di wilayah mana Sumbawanya tinggal? di Nijang, Kecamatan Di Jeriwis. Mijang, Menteriwis. Nggak jauh ya dari sini ya. Lumayan. Ya. Bunga, selanjutnya yang sebagai favorit ya, favorit, Pak. duta mahasiswa kita. Iya. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya Dwi Nurul Fitri Asyura, program studi teknik metalurgi angkatan 2019, asal dari Alas. Ya. Jadi Nurul, Bunga, Fikar, Tegar, Sandrina ya. Jadi saya mungkin nggak mau nanya yang berat-berat lah, yang santai-santai aja kan, yang biasanya ingin diketahui oleh para netizen kita tuh ya. Oke, untuk semuanya teman-teman semua, kenapa ingin mengikuti menjadi duta mahasiswa? Nah, coba dari situ dulu, dari Nurul. Apa motivasi Nurul mengikuti duta mahasiswa ini?
Kalau boleh jujur, ini pertama kalinya ya saya mengikuti kompetisi Ranah Kampus seperti ini. Ya. Kemarin sempat didukung oleh kakak tingkat saya, kebetulan duta mahasiswa sebelumnya, Kak Kiki Piranita. Oh ya. Ya, sempat waktu itu sempat kaget sih, dibilang ikut dapat duta mahasiswa yuk, dia bilang gitu. Wah, saya kaget tuh awalnya, tapi oh iya ya, saya pikir-pikir selama ini saya nggak punya pengalaman untuk ikut kompetisi apalagi Ranah Kampus seperti ini. Jadi hal itu kayak mendorong saya untuk ikut ikut kompetisi saat ini gitu. Jadi hal itu jadi motivasi buat saya untuk ngerasain feel gimana sih rasanya kompetisi apalagi ranah univ seperti ini gitu. Kayak ada pengalaman juga, pembelajaran juga, kenal dengan orang-orang hebat seperti teman-teman yang ada di samping saya ini. Oh iya, itu motivasinya ya. Iya, Nah, betul. kalau Bunga apa kira-kira motivasinya kemarin kok pengen ikut duta mahasiswa? Awal mulanya saya diseleksi dulu setelah lulus ikut Fateta Award di fakultas, diseleksi dosen, kemudian disuruh ikut ini selanjutnya. Jadi motivasinya mungkin ingin apa gitu, ingin memberikan inspirasi kah, atau memberikan apa gitu? Awalnya ikut-ikutan aja. Saya ragu untuk ikut karena minder. Duta mahasiswa kan harus ini. Tapi sedangkan saya belum punya komitmen itu. Jadi tapi saya pikir masa iya mundur. Saya juga beasiswa. Apa sih timbal balik yang saya kasih untuk kampus kalau nggak ikut kegiatan-kegiatan di kampus? Oh iya. Jadi ingin memberikan sumbangsi juga ya buat kampus. Oke. Kalau Mas Fikar, apa Mas Fikar motivasinya ingin mengikuti duta mahasiswa ini? Motivasi saya, jadi kalau saya secara pribadi alasan saya kenapa ikut kompetisi duta mahasiswa, especially di UTS, saya melihat bahwa kompetisi pemilihan duta mahasiswa ini ada salah satu kompetisi terbaik universitas. Nah, saya rasa di ajang ini saya bisa bertumbuh untuk menjadi role model untuk masyarakat kampus, especially untuk mahasiswa UTS. Kemudian bisa menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman yang kemudian bisa saya dapatkan di sini. Ya meskipun saya sudah punya ada pengalaman, tetapi dengan terus kita mengupgrade skill, kita akan terupgrade semua kemampuan yang ada di dalam diri kita, dan terlepas dari satu quotes yang ada dalam diri saya, yaitu never ending improvement. Never ending improvement. Bagus banget quote-nya itu. Artinya apa? Jangan pernah berhenti untuk mengimprove diri, mengupgrade skill dan kemampuan kita. Ya, selanjutnya ingin tanya sama juara satunya nih. Kalau Mas Tegar sama Mbak Sandrin, apa kira-kira motivasi yang kemudian wah saya ingin mengikuti kompetisi ini? Pertama kan kemarin saya lihat pengumumannya lewat IG UTS. Saya lihat doang. Terus ada temen tuh yang ngechat, katanya Tegar ayo ikut ini, katanya gitu. Jadi dari teman yang mendorong gitu ya? Iya, dari teman. Terus saya jawab, wah nggak bisa, soalnya saya nggak pede sama ini penampilan saya kalau mau jadi duta UTS. Oh gitu. Soalnya duta itu kan salah satu mahasiswa yang paling spesial di antara mahasiswa lain. Iya. Dan juga duta itu udah ini ya, saya rasa duta itu salah satu orang yang patut dicontoh oleh mahasiswa lain. Dan saya merasa kalau diri saya itu patut dicontoh gitu. Bukan nggak patut, belum patut dalam diri dicontoh, ya? Belum patut dicontoh oleh mahasiswa lain. Soalnya saya kan masih banyak kekurangan juga. Iya. Tapi karena paksaan teman, akhirnya saya ikut. Dipaksa awalnya. Iya, dipaksa. Awalnya. Terus tapi sekarang gimana, ngerasa kepaksa? Alhamdulillah. Kepilih jadi duta mahasiswa, bersyukur sekali. Iya. Karena ternyata duta mahasiswa itu nggak terlalu berat-berat amat ya. Iya, nggak seperti yang kita pikirkan. Iya, yang saya pikirkan di awal. Berat, yang bagaimana ya? Ternyata gimana? Berat. Ternyata alhamdulillah nggak terlalu berat juga ya. Terlalu berat juga. Oke. Terima kasih Mas Tegar. Nah, saya pengen tanya sama Sandrina ya. Kalau Sandrina apa ininya? Apa tadi motivasinya? Sebelumnya di awal tahun 2021 ya.
berkesinambungan dengan pemilihan Duta Putri FTB di Fakultas Teknobiologi dan saya juaranya. Juaranya ya. Ya. Saya merasa punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah saya pegang di fakultas saya untuk ke ranah yang lebih luas di tingkat universitas seperti itu. Nah, tapi awalnya saya ragu juga itu. Saya bertanya ke teman-teman saya, perlu nggak sih ikut kayak gini, untuk apa gitu? Apa sih manfaatnya buat saya kalau saya ikut ini gitu? Tapi jawabannya emang bukan dari teman-teman, jawabannya di diri sendiri. Iya, gimana tuh? Jawabannya tuh ya untuk upgrade diri, kan saya merasa bertanggung jawab di situ ya, lakukan apa yang buat saya merasa lebih baik gitu. Dan mungkin teman-teman saya juga tidak melihat bahwa sebagai Duta Putri Fakultas Teknobiologi apa gitu tugasnya saya gitu kan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa melihat bahwa duta yang saya jabatan sebagai Duta Putri, saya lanjutkan sebagai Duta Universitas Teknologi Sumbawa. Seperti itu. Melanjutkan, jadi setelah pada level fakultas, kemudian kepada level universitas. Nah, Sandrina sendiri kalau sekarang kan sebagai pemenang utama ya, winnernya sebagai duta mahasiswa. Nah, apa yang ingin Sandrina lakukan? Karena kan duta mahasiswa itu ada jabatannya dalam periode ya, nanti karena mungkin ada lagi duta mahasiswa ya selanjutnya. Kalau sebelumnya kan Mbak Kiki ya, kemudian sekarang jadi Sandrina. Nah, Sandrina sendiri kira-kira apa yang ingin Sandrina lakukan sebagai duta mahasiswa nanti ke depannya? Setelah jadi duta ini, yang pertama yang saya pikirkan adalah saya harus lebih berhati-hati. Berhati-hati kenapa nih? Karena sebagai duta saya akan lebih dilihat seperti itu. Iya dong. Akan menjadi role model. Ya. Akan yang dutanya aja begini, kita tuh harus bagaimana katanya gitu. Pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua. Jadi gitu. dalam bertindak harus dipikirkan 2 kali gitu ya. Tetapi itu. Jangan sampai juga nggak mau bertindak akhirnya gitu kan. Terus tadi juga udah sempat share sama kakak duta berprestasi, duta Mawapres, Kak Amira dan Kak Kiki juga sempat tanya-tanya tentang bagaimana sih tugasnya gitu kan. Terus cuman disemangatin, terus katanya harus semangat supaya lebih berprestasi, cuman jangan dijadikan beban. Betul. Oh iya, karena mungkin nanti dalam berbagai kesempatan ya tim-tim humas, tim yang lain gitu pasti, atau ada acara-acara misalnya, pasti duta mahasiswa itu adalah orang yang pasti akan banyak dilibatkan gitu ya, memberikan inspirasi dan lain-lain. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang ingin, mungkin saya pengen tanya ke Mas Tegar, ada kegiatan yang ingin Mas Tegar lakukan gitu misalnya untuk memberikan inspirasi dan sebagai role model tadi bagi teman-teman, ada nggak misalnya mau ngadain apa gitu? Kalau untuk saya sendiri udah ada gambaran sih, nyambung juga dengan materi yang saya bawakan kemarin, yaitu tentang zero waste. Saya ingin UTS ini lebih bersih lingkungannya, terus masyarakatnya lebih cerdas. Lebih bersih dalam artian membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan memerhatikan lingkungan, merawat lingkungan agar lebih baik. Terus dalam artian ini apa itu? Dalam artian mencerdaskan masyarakat di UTS, para mahasiswa harus lebih pintar lah dalam mengolah lingkungan yang ada. Seperti jika ada teman yang kesusahan, kita harus membantu mereka gitu, atau membuat produk-produk yang lebih yang lebih baik ke depannya gitu aja. Bagus itu cita-citanya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya nanti ya, ke depan kita dukung semua Tegar ya. Nah, terima kasih dengarkan dari Mbak Sandrina dan Mas Tegar. Saya pengen tanya sama Mas Fikar. Mas Fikar, kira-kira nih Mas Fikar kan kemarin ingin mencoba untuk terkait sama zero waste ya ini ya. Nah, zero waste ini Mas Fikar kemarin gimana caranya untuk bagaimana kita bukan hanya di UTS sebenarnya, tetapi juga di masyarakat sekitar. Mungkin Mas Fikar pernah lihat di jalan itu kadang ada orang yang buang sampah sembarangan, terus atau mungkin bahkan dibakar pun tidak gitu. Jadi memang di pinggir jalan ya, kalau teman-teman lihat di hutan jati itu ada banyak orang yang sering buang sana.
Nah, menurut Mas Fikar kira-kira solusi apa kira-kira yang bisa kita lakukan ya? Apalagi Mas Fikar sebagai duta mahasiswa kita, gimana? Solusi yang saya tawarkan dan ini mungkin jadi solusi terbaik, dan saya kira ini sudah diterapkan di beberapa kampus ataupun di beberapa daerah ya, dan alhamdulillah sukses. Yang pertama yaitu pentingnya menghemat plastik. Pentingnya menghemat plastik artinya kita coba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membiasakan gunakan alat makanan dan alat minuman dari rumah sendiri, misalnya kayak botol tumbler ataupun kotak makanan, sehingga kita nggak harus beli minuman gitu dari luar gitu, sehingga sampah plastik bisa terminimalisir. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya metode 5R, metode zero waste. Itu ada reduce, reuse, recycle, dan route. Nah, reduce itu kita menolak adanya penggunaan kemasan plastik, especially untuk kemasan makanan dan kemasan minuman. Artinya bukan kita nggak membeli makanan atau minuman dari luar, tapi coba kita untuk membeli makanan yang berbahan plastik. Coba untuk cari bahan-bahan yang lainnya. Kalau ini tuh nasi bungkus itu plastik atau kertas itu maksudnya? Nasi bungkus dia kertas, Pak. Pakai kertas ya. Kalau kertas gimana? Masih oke? Kertas juga masih oke juga. Tapi kertas juga perlu dikurangi. Nah, itu tadi solusinya ataupun alternatifnya kita bawa alat makanan dan minuman dari rumah. Seperti itu. Jadi menggunakan rantang atau apa tuh? Ya. Kayak model buat makan itu. Oke. Terus bunga. Nah, bunga kan dari Fateta ya, bunga ya? Iya, betul. Nah, kalau Fateta coba apa yang mau dipropos soal zero waste tadi? Ada nggak yang khas dari Fateta yang tidak disebutkan oleh teman-teman tadi? Apa yang ingin bunga propos? Kalau ini termasuk Go Green juga kan, Pak? Go Green, ya. Ya. Nah, beberapa minggu ini Fateta sudah mulai melakukan senam setiap hari Jumat. Setelah itu kita tanam pohon. Tanam pohon ya? Iya. Nah, bagus. Kemudian setiap ini juga 6 pagi kan, Pak, disuruh bawa tumbler sendiri. Jadi sudah mulai ya itu ya? Iya, sudah mulai. Dan memang harus dibiasakan Iya. memang di kita sekarang ini ya. Jadi memang kebiasaan itu harus ya, dan lingkungan harus mendukung. Betul. Luar biasa. Jadi Fatra sudah mulai ya sekarang Sudah ya? dong, Pak. Alhamdulillah. Perlu dicontoh buat fakultas-fakultas yang lainnya. Oke. Terus Mbak Nurul. Iya. Mbak Nurul kan sebagai yang paling favorit. Kenapa sih orang milih banyak favorit ke Mbak Nurul kemarin? Banyak like-nya ya? Berapa like-nya? 3.200. Iya. Wah, itu hampir seluruhnya mahasiswa aktif itu. Ya. Iya. Gimana Mbak Nurul? Kenapa kira-kira orang tuh milih Mbak Nurul? Kenapa? Jadi tuh kemarin tuh luar biasa ya dukungan dari teman-teman saya semua gitu, apalagi fakultas ini kan, FTLM segala macam, dan teman-teman yang sekarang masih anggap sebagai keluarga saya sendiri gitu kan, keluarga teknik gitu kan. Mereka mendukung saya luar biasa banget dengan menyebarkan postingan yang di Instagram universitas ke teman-temannya, ke fakultas-fakultas lain, sampai ke alumni keluarga pun sekalian dibagiin sama mereka. Jadi keluarga gitu. alumni dan lain-lain. Jadi dukung semua buat Mbak Nurul jadi duta mahasiswa dan sekarang jadi favorit. Nah, betul. kalau favorit itu kalau beliau-beliau ini kan pilihan juri gitu ya. Kalau ini pilihan masyarakat umum. Iya, betul. Nah, sekarang kira-kira bagaimana dengan harapan dari masyarakat umum yang banyak gitu menjadi favorit? Apa yang ingin Mbak Nurul lakukan gitulah untuk kampus maupun luar kampus? Masyarakat. Untuk masyarakat dan warga kampus sekalian yang sudah memilih saya sebagai duta mahasiswa favorit, tentunya gitu, saya sangat berterima kasih, mengapresiasi sekali dukungan dari teman-teman semua. Menjadi duta favorit menurut saya suatu hal yang luar biasa gitu. Ketika mereka memilih saya, berarti mereka percaya terhadap saya gitu. Ya, betul. Jadi, apa yang mau dilakukan nanti ke depan kira-kira? Kedepannya nanti menjadi role model. Ya, saya mungkin akan menjadi role model dari teman-teman semua, tapi saya akan memulai dari diri saya sendiri gitu, memperbaiki satu persatu apa yang menurut saya masih salah dari saya, akan saya koreksi seperti itu. Ya, jadi tentu saja ya ini adalah amanah ya. Amanah, dari betul.
banyak orang, terhadap Mbak Nurul, Mbak Bunga, kemudian Mas Fikar, dan juga Tegar dan Santrina, ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua sudah memberikan banyak inspirasi buat kita semua, Sivitas Akademika UTS, terutama mahasiswa-mahasiswa kita. Dan saya kira mungkin mulai saat ini dan ke depan, saya ingin teman-teman ini nanti akan saya bantu juga bersama teman-teman yang lain untuk kita arahkan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama. Karena teman-teman ini tentu saja mungkin nanti punya inisiatif ataupun program-program yang kemudian bisa kita dukung ya, karena tujuan-tujuannya sudah sangat bagus sekali. Jadi mungkin nanti duta mahasiswa itu bukan hanya sebagai pemenang seperti ini dan sudah gitu aja gitu di role model, tetapi nanti akan kami libatkan, bahkan kalau bisa duta mahasiswa itu punya programnya, nanti kemudian kita akan dukung kegiatan-kegiatannya ya. Bersedia kan? Nah, terima kasih ini sudah membantu kampus. Sama pimpinan saya ucapkan terima kasih ya, memberikan contoh yang bagus kepada para mahasiswa kita untuk yang namanya mahasiswa kan agen exchange ya, agen perubahan, iron stock bagi kita semua di masyarakat. Nah itu teman-teman semua perbincangan kita kali ini di acara Bincang-Bincang Rektor. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang hadir sini. Dan kita akan kembali di Bincang-Bincang Rektor di edisi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.